Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali saya Bu Maria mau menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Dan ada pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini yang boleh di-sharekan melalui YouTube ini. Saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh menangkap apa yang merupakan pesan Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati kami padamu. Tariklah Tuhan, melekat dan mendekat. Biar Kau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru, Tuhan. Ajar kami mengerti semua rencana-Mu. Tuntun kami, bantu kami, murnikan lagi hidup kami. Biar kami kuat, kami dewasa, kami berbuat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, hanya untuk Kau pakai jadi alat-Mu yang mulia. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi, kami boleh masuk ruang maha kudus-Mu. Lebih lagi, tirai itu telah terobek waktu Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaranku, Tuhan. Dengan penuh keberanian kami boleh datang menghadap tahta-Mu, Tuhan. Tidak ada lagi yang memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Segala kesesakankah, pencobaankah, ujian dalam hidup kamikah, kekurangankah, kemiskinankah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Dan juga kekayaankah, kelimpahankah, dan juga pada saat kami mempunyai segala-galanya dalam hidup kami, apakah kami boleh tetap hati kami melekat kepada Engkau, bukan kepada harta? Biarlah kami taruh harta kami di dalam surga, karena di mana harta kami berada, di situ Tuhan hati kami berada. Biarlah Engkau yang menjadi harta yang terindah, mutiara yang mahal, harganya hanya Engkau Tuhan. Terima
Terima kasih, berbicaralah ya Bapa pada sore hari ini. Ada setiap yang mendengar, mempunyai telinga yang dibukakan, hati yang terus jadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman, kesaksian disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu benih yang terbaik, sehingga boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali saya boleh men-sharekan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang di hati Tuhan dan di pikiran Tuhan. Memang pada saat-saat terakhir ini, pada akhir zaman ini, kita memang sudah di penghujung sekali. Karena saudara lihat, mulai 2020 itu terjadi tekanan global seluruh dunia ya. Pada saat virus corona datang merebak, saudara, semua negara-negara panik, semua negara-negara ketakutan, semua negara-negara tergoncang. Belum ada bencana sana sini, belum ekonomi yang mulai melemah dan terpuruk, saudaraku. Inilah saatnya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Memang dari 2000 tahun yang lalu, pada waktu Yesus bilang khotbah di akhir zaman, itu mulai akhir zaman. Tetapi saat sekarang ini kita ada di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu, jangan kita lemah, jangan kita menjadi letih dalam kehidupan kita karena berbagai masalah tekanan hidup. Tetapi Tuhan katakan, jadilah kuat, jadilah pemenang, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Apa? Yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan. Ada kuasa, ada power, ada dinamit, saudara, ada bom ya dari Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, saya menghimbau bagi saudara yang belum terima baptisan Roh Kudus, minta, kejar, cari Tuhan, maka engkau akan mendapat ya. Tuhan bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah engkau maka akan mendapat ya. Mintalah maka engkau akan diberi. Tidak mungkin Bapa yang baik ya minta roti diberikan minta roti, tidak mungkin diberikan batu. Minta ikan, tidak mungkin diberikan ular. Jika saudara minta Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang datang ya saudara, karena alam roh ini teratur ya, tertib. Nah, puji nama Tuhan, saya mendapatkan satu ilham roh ya dari Tuhan, bahwa hari-hari terakhir ini tekanan-tekanan hidup begitu banyak ya, begitu kuat, begitu hebat, begitu dahsyat. Tetapi jangan lupa, kita mempunyai Tuhan yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih berkuasa, berdaulat dalam hidup kita. Pada saat kita mau di dalam Tuhan, di dalam cover Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru, sukacita baru, dan juga urapan baru setiap hari. Minta, jangan saudara Kristen-Kristen yang lama, dulu saya pelayanan, dulu saya sukacita, dulu saya melayani ini itu, dulu saya on fire, dulu saya bisa peka dengar suara Tuhan. Tapi sekarang ya, saudara bilangnya dulu. Tuhan tanya, sekarang bagaimana? Ya. Apakah saudara sudah dingin, sudah jenuh, sudah letih, ya? Apakah saudara sudah suam-suam, ya? Walaupun masih ke gereja, walaupun masih melayani, Tuhan yang melihat hati. Oleh sebab itu, saudara, mari, ayo kembali pada kasih yang mula-mula. Kembali kita menerima pengurapan baru setiap hari. Firman Tuhan berkata, bukankah setiap pagi engkau memperbaharui kekuatanku? Ya, dan Tuhan setiap pagi mempertajam pendengaranmu. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara, pada saat kita mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami banyak hal yang saudara alami, ayo, suara mana yang saudara dengar? Suara Tuhankah? Suara ibliskah? Atau suara diri kita sendiri ya? Nah, ada 3 suara saudaraku ya. Yang pertama, suara Tuhan. Suara Tuhan itu muncul dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Seringkali saya jujur ya, kalau suara audible tuh saya memang baru dengar 2 kali, saudara. Selebihnya banyak dari firman yang muncul, firman yang diingatkan Roh Kudus, firman yang keluar. Ya, itu kekuatan kita, firman, roti hidup. Kita baca, kita renungkan, ambil remaknya, ambil sarinya, kita pegang, kita doakan, kita ingat firman.
Pada saat saudara mengalami masalah pergumulan yang berat, itu firman yang akan muncul. Jadi kita jangan malas baca firman, ayo bersemangat ya. Ada sesuatu yang baru yang muncul tiba-tiba dari firman, itulah rema, itulah hidup ya. Rema yang firman yang hidup ya, yang mengubahkan saudara. Ya cari ya, jangan kita baca hanya sekedar baca ya, berdoa hanya sekedar berdoa. Bahkan ditambahkan berpuasa tambah, karena ada jenis-jenis setan yang tidak bisa diusir hanya dengan berdoa. Harus tambah dengan puasa, saudara. Saya juga pernah ngalamin ya, masa-masa sukar banget, tertekan berapa tahun lalu ya. Beberapa tahun lalu, kira-kira ya tahun berapa ya waktu itu ya, saya lupa ingat juga. Kira-kira 2016 ya, kira-kira. Nah, itu dalam mengalami ketertekanan ya, keterpurukan. Nah, kita ambil doa puasa 40 hari ya. Dulu saya memang jarang berpuasa jujur ya, karena saya pikir ngapain puasa ya, orang saya doyan makan gitu kan. Puasa itu satu hal yang sukar bagi saya, karena saya memang suka makan ya saudaraku ya. Tapi karena desakan keadaan, karena masalah tekanan begitu besar ya, ambil puasa disertai doa dan berpuasa, menjebol nih saudara, akan menjebol setiap masalah. Karena roh kita kuat, jadi powerful ya. Urapan Tuhan mengalir, firman yang keluar dari mulut kita. Seringkali kita terintimidasi, pernah nih saya ngalami ya. Suami terpuruk, suami juga neko-neko. Udah ada suara iblis nih, lu ceraiin aja. Ngapain? Dia udah nggak bisa ngasih lu uang, nggak bisa bantu apa-apa ya. Itu ada suara iblis, saudara. Ceraikan saja. Akhirnya saya kaget, ini suara siapa? Itu suara iblis. Iblis bisa berbicara loh saudara. Ya tengking dalam nama Yesus. Usir suara-suara yang bukan dari Tuhan. Ya seperti kemarin teman saya ya, depresi karena lockdown corona yang begitu banyak, dia ketakutan, paranoid sendiri ya. Sampai ada suara apa? Itu ada Baiklin, ada apa namanya? Baygon. Minum aja. Loh, harus cepat sadar, itu suara iblis. Kita kebas ya, kita usir ya. Jangan ada hal-hal yang membuat kita ini takut, terintimidasi, dan kita ini menjadi lelah ya. Ada juga suara tuh seperti kemarin ada yang konseling mas saya ya. Dia bilang, "Bu, boleh nggak saya bilang, Tuhan, aku sudah nggak kuat, ambil aja nyawaku." Saya bilang, "Kamu boleh doa begitu ya." Maksudnya berkata sama Tuhan dalam doa, "Tuhan, aku nggak kuat nih masalah ini. Tuhan, ambil aja nyawaku." Boleh, kayak Ayub kan saudara, ya kan? Ayub berkata demikian ya. Semua anaknya mati, dan juga semua kambing dombanya hangus, habis, terbakar ya saudaraku ya. Semua apa yang dimiliki habis, bahkan dia tertimpa sakit ya, yang membuat borok-borok sekujur tubuhnya. Istrinya suruh dia mengutuki Tuhannya. Saudara, bisa kurang apa itu ya, Ayub begitu menderita. Ya saudara, saya ingatkan dia begitu. Akhirnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat, Tuhan pulihkan, kembalikan. Ya saudara, jadi di masa-masa sukar, di masa-masa tekanan, itu harus muncul firman. Apa yang kau masukkan di dalam rohmu, itu yang harus muncul. Karena jika tidak demikian, saudara akan letih, saudara akan lelah, saudara akan terhilang, saudara akan kalah oleh keadaan, oleh masalah, oleh pressure yang begitu kuat ya. Akhirnya saya bilang, udah banyak doa, banyak firman, dan dia bilang, justru saya dalam tertekan ini, saya berdoa, dia terima baptisan Roh Kudus, saudara. Luar biasa ya. Dalam tekanan, dalam pressure, pujian penyembahanmu akan lebih dalam ya. Dan di mana dengan pujian penyembahan yang dalam, Tuhan berikan anugerah, yaitu baptisan Roh Kudus, dengan dia mengalir dengan bahasa roh ya. Barusan juga dia WA, "Bu Maria, setiap saya doa penyembahan kok seperti ada yang mau muntah." Terus saya bilang, "Udah muntahkan, itu ada roh-roh jahat di dalam kamu, biar kamu keluarkan," saya bilang gitu. Memang sih juga pernah ngalami loh, saya pujian penyembahan sendiri ya. Terus udah gitu saya seperti pelepasan saudara. Bisa, nggak lewat orang lain ya, bisa lewat orang lain, hamba Tuhan atau penumpangan tangan, tapi bisa juga waktu kita pujian penyembahan juga bisa keluar itu seperti pelepasan ya. Saya bilang muntahkan aja. Itu mungkin apa yang dia pernah minum, apa yang pernah dia masuk ya, keluarkan saja, saya bilang, biar bersih, saya bilang gitu.
itu memang terus pemurnian lewat masalah, lewat pressure, lewat tekanan ya. Iblis pun yang ada dalam kita juga keluar ya, roh-roh jahat mungkin yang masih menempel ya. Mungkin juga ada yang mungkin karena masalah tekanan minum ini, minum ono, ke haji, ke dukun, saudara ya. Itu harus keluar, dibersihkan oleh firman, oleh roh ya. Oleh sebab itu pada akhir zaman kita harus banyak mendengar suara yang dari Tuhan. Jangan kita mendengar suara-suara dari si iblis ya. Dan juga jangan kita mendengar dari suara dunia atau orang-orang fasik. Seringkali kita misalkan punya masalah yang berat, terus kita salah curhat ya sama orang-orang dunia. Bagaimana dia bisa memberi nasihat yang benar kepada kita? Lebih baik kita cari Tuhan, cari firman, atau cari hamba-hamba Tuhan yang memang saudara tergerak ya, dan saudara lihat dia sudah dewasa ya di dalam imannya. Sehingga dia bisa berikan nasihat yang baik, nasihat yang benar, nasihat yang menguatkan. Oleh sebab itu saya katakan mulut ini ada kuasa, saudara. Jangan saudara seringkali berkata bohong, berkata dusta ya, berkata negatif ya, ngomong yang sembrono ya, apalagi yang kotor, sumpah serapah. Saya pernah loh mengalami ya, dimana ada orang maki-maki saya gitu ya. Saya sampai heran, pelayan Tuhan kok begini gitu ya. Jadi dia salah paham ya. Saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan karena saya pikir saya nggak seperti apa yang dia tuduhkan. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian dia minta maaf ya. Jadi saya juga berpikir gimana dia seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan ya. Hati itu harus dijaga. Di mana hati ini dikatakan Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah tersimpan kehidupan. Hatimu yang dijaga, hatimu yang terus yang dibersihkan ya. Jangan sampai kita ini hatinya penuh dendam, penuh kebencian, penuh iri hati ya, penuh luka ya, kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, kelemahan, itu yang keluar meluap di mulut. Jadi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah tersimpan kehidupan. Pada saat tekanan datang, pressure datang, ujian datang, masalah datang, tuh mulut yang meluap loh. Apa yang di hati kan meluap ke mulut. Ada persungutan ya, ada perkataan yang negatif, ada sumpah serapah, bisa nyumpahin yang di atas Tuhan, bisa nyumpahin sesama ya, teman-teman yang bisa nggak nolong, nggak bantu, atau saudara gimana bisa keluar kata-kata hujatan, kata-kata fitnahan, kata-kata yang marah, maki, saudara. Itu yang ada di hati ya. Ataupun gunung-gunung tinggi tadi, kesombongan, ada juga lembah-lembah, jadi perkataannya negatif terus, pesimis terus. Ada juga perkataan yang putus asa ya, perkataan yang melemahkan. Udahlah, nggak mungkin lah suami lu berubah. Saya dengar juga loh, nggak mungkin lah suamimu berubah gini gini gini. Enggak, saya bilang, saya langsung tolak ya. Kita minta hikmat dalam nama Yesus, bisa berubah karena ada Tuhan yang mengubahkan. Harus ditatangkis, ada ucapan mulut kita, pikiran kita, roh kita langsung tolak dalam nama Yesus. Semua itu perkataan seperti pedang, saudaraku ya. Jika saudara terima aja, saudara tertusuk loh ya. Kalau kita diberikan kecerdasan roh, kita tolak semua yang tidak benar, tidak baik ya. Kita tolak dalam nama Yesus. Langsung mulut kita perkatakan yang baik, perkatakan firman, perkatakan yang memulihkan, membalikan keadaan, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membuat orang yang mendengar berbalik dan bertobat, saudara. Ya, seringkali saya juga belajar untuk menasehati orang dengan firman, sehingga mereka juga dikuatkan, saudara. Sehingga mereka pun, oh iya ya, benar ya, Tuhan pakai mulut kita nih ya. Jangan dipakai oleh iblis. Bisa dipakai oleh iblis, bisa dipakai oleh setan. Jadi ini sumbernya di hati ya, saudara. Jangan saudara menyimpan semua yang pahit-pahit, saatnya dibuang, dibersihkan. 2021 Tuhan bilang mulutmu ada kuasa. Saya dengar nih pesan Tuhan ya, mulutmu 2021 ada kuasa Tuhan, ada power Tuhan. Apa yang kau katakan dengan penuh urapan yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, maka jadi, saudara ya.
Ya kemarin juga ada teman yang curhat gini-gini, lagi susah ya, kontrak udah gitu juga susah pekerjaan ya saudara. Tapi dia share lagi, kontak lagi, saya dapat nih firman bahwa saat kegoncangan datang, saat di mana orang-orang fasik itu mengalami kegoncangan ya, maka harta orang fasik mengalir pada orang benar. Ya, maka itu ada firman juga begitu saudara, ya. Jadi ada satu semangat antusias, oh iya ya, masa kegoncangan ini bukan untuk menjatuhkan bagi orang yang mengenal dan percaya Yesus, tetapi ada kekuatan, ada sukacita, apa, nanti akan ada pertobatan bagi orang-orang fasik, dan juga harta bangsa-bangsa, harta orang fasik mengalir pada orang benar. Orang benar apa? Ya kita yang sudah dibenarkan, ya kita sudah dewasa di dalam rohani, dan kita bisa memberi dan membagi, ya seperti Yusuf bisa mengatur, membagi, memberi bagi orang miskin dan kelaparan. Ada tujuan Tuhan di dalam kelimpahan yang Tuhan akan berikan pada masa kegoncangan ini. Jadi ada semangat kekuatan yang baru, bukan hanya pesimis. Wah, Cimaria bilang nanti 2021 nih, corona makin banyak nih. Betul, saya dapatnya begitu. Tapi benar saudara, akhirnya kan benar sejawa dan Bali lockdown sekarang. Ada yang bilang, oh dari kemarin ini saya dengar YouTube kamu nih, kan terjadi tsunami apa-apa. Saya bilang ya itu yang Tuhan kasih ke saya ya saya sampaikan. Ya, mengenai saudara percaya apa tidak terserah. Tapi yang bagi saya, ya berjaga-jaga dan berdoalah. Karena kalau memang sudah waktunya Tuhan, semuanya akan terjadi, saudara. Nah, sekarang apa yang harus kita ambil? Apa yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita kerjakan? Bukan bukan apa namanya? Malah membalas WA dengan perkataan yang negatif ya. Ambil positifnya apa? Oh iya, berarti harus terus berjaga-jaga. Oh iya, aku harus bertumbuh imanku. Oh iya, aku harus beritakan Injil nih ke keluargaku, banyak yang belum mengenal Kristus. Ya, bukannya kamu memang tukang ramal, saya nggak percaya. Saya langsung balas, saya bukan peramal, saya bukan dukun, saudaraku ya. Itu apa yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang Tuhan berikan di dalam mimpi dan penglihatan, saya sharekan. Karena apa? Karena waktunya sudah singkat, waktu kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Saya juga nggak nyangka saya bisa ada di YouTuber, saudara ya. Soalnya saya juga apa namanya, pertamanya cuma kasih kesaksian di channel lain. Karena begitu banyak kesaksian-kesaksian lain maupun teman-teman yang ada di persekutuan doa, dan akhirnya saya buka YouTube sendiri, saudaraku. Itu kan cara Tuhan, kehendak Tuhan. Kita ikutin aja aliran Tuhan mau kemana, mau gimana. Saya kan hanya cuma satu kerinduan saya dipakai Tuhan, itu aja sebagai alatnya. Ya, saat nanti saya pulang ke sorga, saya rindu Tuhan berjumpa dengan engkau. Kalau saya sekarang bilang, saya rindu Tuhan sekarang pulang, saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan di hati saya bilang, kau belum selesai, tugasmu belum selesai. Aku masih mau pakai engkau. Ya, teman saya lihat rumah saya di surga sudah kelar, harusnya saya udah pulang, saudara. Saya sudah diperlihatkan juga mahkota, ya kan? Karena dari kecil saya sekolah minggu itu saya melayani, saudara. SD, SMP, SMA saya melayani ya. Di Sukabumi itu saya dapat piala 2 kali cerdas cermat sekota Sukabumi loh. Gereja saya dapat pialanya tuh mungkin masih disimpan tuh. Waktu nggak salah saya masih SMP, saudara. 2 kali sekota Sukabumi saya dapat piala untuk cerdas cermat Alkitab, saudara. Yang cerdas cermat Alkitab dari gereja-gereja sekota Sukabumi ya. Saudaraku. Jadi kadang dulu saya jemputin anak-anak sekolah minggu satu-satu yang sakit, saya doain. Waktu itu saya masih SD, saya doain orang, doain anak-anak ya. Ya udah itu memang kesukacitaan saya ya melayani Tuhan dari kecil. Sampai sekarang juga saya hanya satu kerinduan saya dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi suarakan ya. Suarakan firman, perkatakan firman ya. Jadi dalam keadaan saudara mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami problem yang berat, harus muncul firman. Ya, kalau belum muncul firman, kurang firman, makanya kurang iman. Makanya saudara letih, lesu, berbeban berat, stres, depresi, dan akhirnya ujungnya murtad ya. Karena di akhir zaman dikatakan banyak yang murtad ya. Oleh sebab itu saya
tekankan, hati-hati jangan sampai murtad, jangan sampai kehilangan upah, jangan sampai kehilangan anugerah keselamatan. Karena kita di bumi ini sementara saja, sebentar seperti uap ada dan lenyap, seperti rumput sebentar mekar akhirnya layu. Hidup manusia sebentar. Di tengah hidup manusia yang sedikit sementara ini, jangan sampai kita kehilangan iman, jangan sampai kita kehilangan anugerah keselamatan. Oleh karena apa? Masalah tekanan ya. Setan lagi lihat saudara semua. Tuhan juga lihat nih. Dalam masalah ujian ini saudara kalah atau menang, ya. Kalau saudara kalah, iblis caplok iman saudara, masuk dalam kegelapan ya. Udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, udah murtad. Tapi saudara menang, naik tingkat, next level kata Tuhan. Nah, udah gitu nanti ada ujian lagi, next level lagi ya. Jadi jangan anti kepada masalah, jangan tolak masalah, terima, jalani. Ya, jangan saudara pengen cepat selesai masalah. Saya juga masalah bertubi-tubi, banyak, berat, saya hampir murtad ya. Nanti saya masih banyak cerita kesaksian pribadi juga ya. Nah, itulah saatnya terus saya dikuatkan, sehingga apa? Saya bisa menguatkan yang lain. Saya bisa memberi nasihat. Saya bukan hanya cuman omongan, dengan doa, dengan urapan, ya. Mereka yang bisa menerima urapan yang dari saya, yang dari Roh Kudus yang dalam saya, mereka dikuatkan. Mereka punya kekuatan roh kembali ya. Makanya YouTube channel ini saya percaya saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara alami dan saudara terima urapan yang dari Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan, dan juga ada jalan keluar yang dari Tuhan ya. Saya percaya saudaraku, makanya nanti di penghujung YouTube ini saya bikin video untuk rekam suara ya, untuk deklarasi firman Tuhan yang pernah jadi rema. Jadi saudara boleh catat di rumah nih, firman yang jadi rema apa sih? Oh ini nih pernah jadi tersentuh gitu ya, waktu baca firman tersentuh. Saudara catat, terus perkatakan dengan iman, perkatakan dengan kuat, perkatakan dan urapan. Itu jadi saudara. Ya, akhir zaman ini hati-hati dengan mulut. Jangan lagi ada persungutan, jangan ada lagi keluh kesah, jangan ada lagi marah, jangan ada lagi caci maki, jangan ada lagi mulut kotor, mulut najis, bohong, dusta. Itu nggak ada urapannya mulutmu. Tapi pada saat kau diurapi, engkau tahu mulutmu ada kuasa ya, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dengan firman mulut. Jadilah langit dan bumi jadi, jadilah terang jadi, jadilah daratan jadi, jadilah bulan bintang jadi. Hanya dengan mulut, dengan perkataan. Dan sekarang kita, kuasa itu udah masuk dalam kita, ada kuasa Roh Kudus. Sebab itu mulut kita ada kuasa. Hati-hati dengan mulut, perkataanmu. Jadi nih, hati bersih, pikiran bersih ya. Mulutmu mengatakan akan yang baik. Itu yang apa yang saudara gemakan akan saudara makan. Saudara yang gemakan yang negatif, saudara nerima yang negatif. Jika saudara yang mengatakan yang baik, saudara akan makan hasilnya ya. Makanya kenapa banyak bangsa Israel yang mati di padang gurun ya selama 40 tahun berkeliling, karena persungutan. Negatif jadinya, negatif. Hanya yang masuk tanah Yosua dan Kaleb pada saat dia masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 pengintai memberitakan yang negatif. Yang 2 ini mulutnya berkata, kita akan menang, kita akan melawan, kita akan berperang dan kita menang. Saudara, akhirnya mulut yang diperkatakan Yosua dan Kaleb itu jadi ya dalam kehidupan mereka. Saya ada firman yang dikatakan di dalam Yakobus 3 ya. Ini bagus. Yakobus 3 ayat 9, 10, 11, 12. Dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara, jaga hati ini. Pertama hatimu dulu yang dibersihkan. Sehingga setelah hatimu bersih, apa yang meluap dari mulut nih meluap dari hati. Nah, keluarnya yang baik ya, yang benar, perkataan yang membangkitkan. Sehingga orang mendengar nasihatmu boleh bertobat, boleh dikuatkan, boleh dapat pengharapan baru, ada kekuatan baru. Nah, disitulah saudara bisa jadi berkat ya. Tidak mungkin saudara menanam buah apel, dapatnya buah yang lain. Ya, kita harus menanam yang baik. Ya, perkataan itu juga ada satu benih, saudara ya. Perkataan kita satu benih. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menghasilkan yang baik. Jika kita memberikan benih perkataan yang negatif ya, maka kita akan terima yang jahat, yang negatif. Oleh sebab itu hati-hati dengan mulut kita. Kita percaya ada suara dari Tuhan, itu lewat firman, dan juga ada suara dari si iblis, dan juga ada suara dari hati kita. Hati kita ini harus terus dimurnikan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, baca Amsal setiap hari satu pasal. Itu banyak nasihat saudara sehingga punya hikmat Tuhan. Di samping ayat-ayat yang lain ya, perjanjian baru atau perjanjian lama. Saudara lebih lagi bisa memperoleh hikmat dari Tuhan sehingga saudara bisa menjadi berkat dan suara saudara itu sampai ke alam roh ya. Iblis gemetar pada saat saudara penuh power. Kalau saudara mengenengking setan, setan keluar. Kalau saudara nggak ada kuasa, nggak ada power karena mulutmu ya, mulutnya masih bercabang ya, masih ada air tawar, air asin. Harusnya kalau air yang jernih, air tawar, bening itu yang keluar yang baik, yaitu penuh kuasa, penuh urapan. Setan pun gemetar ya. Jadi mulut kita hati-hati, yang apa yang ucapkan dari mulut ini meluap dari hati. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah tersimpan kehidupan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami ya Bapa, karena ampuni Tuhan setiap apapun yang masih ada dalam hati kami, semua kekotoran, kenajisan, semua yang jahat, semua yang negatif, ada iri hati, ada kemarahan, ada kelemahan, keputusasaan. Tuhan, kami tolak semuanya di hati kami buang di dalam nama Yesus Kristus, sehingga biarlah Tuhan firman itu masuk dalam hati kami, perenungan firman yang menjadi remah, sehingga boleh menguatkan hati kami, sehingga apa yang keluar dari hati kami adalah firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang membawa pemulihan, firman-Mu, perkataan-Mu yang Kau taruh dalam mulut kami boleh menyembuhkan, membangkitkan semangat, dan juga terjadi mujizat-mujizat di depan kami. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami semua yang mendengar YouTube ini Tuhan juga boleh mengalami Tuhan, dan ada kuasa lewat doa, ada kuasa lewat perkataan yang diucapkan, karena ada kuasa otoritas yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan percaya bahwa mulut kami ini akan dipakai oleh Engkau. Haleluya, amin. Deklarasi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Anak Allah yang hidup, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku deklarasikan firman-Mu yang menjadi rema untuk tahun 2021 ini. Apa yang tidak pernah kulihat oleh mata dan belum pernah kudengar oleh telinga, Engkau berikan, Kau sediakan bagiku yang mengasihi-Mu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Perlindungan-Mu sempurna adanya. Aku berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di bawah kepak sayap-Mu aku berlindung terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Aku hidup dalam anugerah-Nya. Diberkatilah aku yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanku kepada Tuhan. Aku akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku kunci Daud, sehingga apa yang aku buka tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Bersama Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagiku yang percaya. Saatnya tahun ini adalah tahun terobosan, tahun percepatan, tahun pemulihan, dan tahun terjadinya pembalikan keadaan bagiku. Aku yang berjalan menangis sambil menaburkan benih akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Tuhan sudah membuka kain kabungku dan mengikat pinggangku dengan kekuatan, dan Tuhan mendapati timbangan di dalam kehidupanku ada beratnya. Engkau memahkotaiku dengan kemenangan dan sukacita abadi. Tuntunanmu Tuhan sampai garis akhir. Sesungguhnya Tuhan datang segera untuk membawa upah bagiku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin.